tahun ini ada rencana revisi Undang-Undang Kejaksaan kedua yang sudah masuk prolegnas, artinya sudah masuk daftar mau disahkan atau dibahas lah setidaknya. Itu ditambah lagi kewenangan 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 5 pasal kewenangan. Bayangin, ini kayak Big Bang. Jadi tiba-tiba meledak, muncul semesta baru, kewenangan baru kejaksaan. Dia punya intelijen, bisa cari-cari kasus, bisa panggil-panggil orang, bisa memproses-proses orang, terus ditutup sendiri dengan kewenangan ini. Dia yang buka kasus, dia yang memproses, dia yang tutup sendiri dan punya kewenangan. Bagaimana undang-undang kejaksaan itu wewenangnya diperluas sangat luar biasa dan merubah lembaga kejaksaan nanti bergeser kekuatannya. Bukan lagi di kepolisian atau di KPK, menurut saya akan bergeser di kejaksaan. Saya ditugasi untuk undang-undang kejaksaan, ya kan. Nah, berhubung sebenarnya background saya adalah background praktisi, jadi kacamatanya praktisi. Saya praktisi hukum dan lawyer sejak 2003 ya. Sekitar kemarin 20 tahun yang lalu. Jadi sebagai praktisi biasanya kita ada berpegang pada satu sederhana, teori atau prinsip sederhana yang itu kita bisa jadikan dalam proses pendampingan hukum itu jadi panduan gitu ya. Nah, sesuatu yang sederhana itu biasanya powerful yang kita dapat di kampus gitu. Nah, mungkin kita mulai dari situ. Next Pak Batara. Jadi di sini berbicara dasar ya, due process of law. Apa sih due process of law? Due process of law adalah proses hukum yang adil. Secara umum begitulah artinya. Itu datangnya dari mana sih? Datangnya adalah, mohon maaf ya, ini mengingatkan aja. Jadi due process of law ini 15 dasarnya tahunnya ya, Magna Carta, di mana pada waktu itu Raja Inggris menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada seperti ini. Tiba-tiba ada ini, suatu itikat yang bijak dari seorang raja bahwa orang yang bebas itu tidak bisa ditangkap atau propertinya diambil atau kebebasan yang lain dilakukan penangkapan lain sebagainya apabila kecuali ada hukum ya, berdasarkan hukum di wilayah itu atau di negara itu. Itu dasarnya. Jadi due process of law ini bagaimana sebelumnya kekuasaan yang absolut itu dibatasi dengan hukum. Itu yang pertama ya. Itu penting untuk kita ingat. Bahwa kekuasaan itu sebelumnya tidak ada pembatasan. Jadi bebas melakukan apapun. Bahkan Lord Acton pada waktu itu keras. Ini sangat-sangat terkenal ya. Keras menyatakan bahwa persekusi atau hukuman karena waktu itu adalah dasar di backup oleh Katolik ya. Terjadi persekusi oleh raja. Persekusi adalah crime yang tidak bisa dimaafkan. Jadi pada waktu itu kekuasaan adalah absolut. Tidak ada batasan, itu yang penting. Ya kan? Kemudian muncullah due process of law. Sehingga membatasi kecenderungan kekuasaan yang dilakukan oleh penegak hukum prajurit pada waktu itu yang sifatnya memang abusive. Dari awalnya memang abusive untuk kepentingan kekuasaan. Jadi itu kodrat kekuasaan abuse itu sudah tidak bisa dinafikan. Itu memang begitu. Itu selanjutnya next. Nah, kemudian ada pembatasan yang lebih sistematis lagi, yaitu separation of power, ya kan? Jadi dibagi kekuasaan menjadi 3, eksekutif, yudikatif, legislatif. Yang pada intinya semakin dipisahkan, maka pengontrolan terhadap kekuasaan semakin bisa dilakukan. Jadi kekuasaan ini kayak kuda liar ya. Kalau kita lihat di film Cowboy, itu harus pakai lasso dulu, ditangkap lehernya, kemudian dikontrol. Nah itu lewat separation of power ini. Jadi semakin pemisahan itu jelas,
maka kontrol akan semakin bisa dilakukan. Nah, jadi hal inilah yang menjadi pedoman bagi saya terutama dalam proses pendampingan hukum. Bagaimana kekuasaan itu absolut, hukum datang untuk membatasi. Sehingga proses penegakan itu harus sesuai dengan hukum. Ya kan? Dan hukum itu kemudian dalam separation of law, separation of power diciptakan melalui proses legislasi. Proses legislasi itu apa sih? Proses legislasi itu sebenarnya membuat list atau membuat daftar kekuasaan pihak A apa saja. Harus dibatasi dengan apa saja. Jadi daftar pembatasan itu namanya legislasi. Itu pemahaman saya. Jadi legislasi itu isinya semua adalah batasan terhadap kekuasaan. Itu penting, itu dasar. Oke, next. Nah, masuk ke undang-undang kejaksaan. Pemisahan harus tegas tadi saya sampaikan. Nah, di dalam undang-undang kejaksaan ada yang namanya yang paling awal pasal 1, ada di Undang-Undang Nomor 16 2004 dan 11 2021, yaitu yang penting kita lihat dulu terminologi. Saya bacakan terminologi. Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah, eksekutif. Jadi kejaksaan adalah eksekutif, garis bawah, tebal, itu letak dari kejaksaan. Yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Yudikatif, loh. Kok nyebrang ke sono? Transgender nih kayaknya nih, ya kan? Yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, ini jelas. Jadi itu dari terminologi aja, ini kita ada beberapa masalah, ya kan? Yang pertama, satu, lembaga pemerintah, tapi melaksanakan fungsi yudikatif, kekuasaan kehakiman, ya kan? Dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, itu jelas, itu tugas utama penuntutan. Tapi dibuka lagi terminologi baru, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lah ini kewenangan lain dibuka. Jadi pembatasan kekuasaan itu harus jelas, lah ini malah tidak diperjelas. Malah dibuka, kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah ini problem. Next. Jadi tadi adalah saya mau mengingatkan kembali dasar cara berpikir kita melihat ini. Terus kita masuk ke dominus litis. Barang apa sih dominus litis ini kan? Dominus litis itu bahasa Latin dominus dan litis. Dominus adalah milik. Litis perkara hukum ya, atau satu perkara. Jadi dominus litis adalah yang memiliki perkara. Kenapa disematkan di kejaksaan? Karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelimpahan perkara kepada pengadilan. Tidak boleh lembaga lain. Makanya dia disebut dominus litis. Pengendali perkara atau pemilik perkara. Saya nggak mau cerita teori yang ini, saya mau cerita praktek saya sehari-hari. Setiap hari saya pendampingan di kepolisian, kejaksaan. Jadi kalau Anda bikin LP di kepolisian itu masuk SPKT, kemudian dari SPKT dibawa ke Dirops untuk didistribusikan kepada subdit yang menangani. Kemudian dia masuk ke penyidik di satu unit. Penyidik melakukan penyelidikan atau prapenyidikan dengan melakukan mengundang para pihak. Jadi penyelidikan itu tidak dipanggil tapi diundang untuk mengeksplorasi, menggali sebanyak mungkin apakah ada pidana atau enggak terhadap laporan itu. Itu kan? Nah, setelah diundang semua, kemudian dilakukan gelar perkara. Dalam proses ini, saya sebagai pendamping hukum komunikasi sama penyidik tentang apa? Tentang prosedur secara teknis, tentang alat bukti, tentang
biaya. Ya kan? Terus kemudian naik ke gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Untuk naik sidik. Tujuannya menentukan ada pidana atau tidak. Ya kan? Naik sidik, ketika gelar perkara sama, koordinasi penyidik. Sama yang 3 tadi. Prosedur teknis, alat bukti, biaya. Kemudian naik sidik. Setelah naik sidik bukan lagi diundang tapi dipanggil, para pihak dipanggil. Dipanggil ini sudah mengikat 3 kali nggak ada, lanjut proses, bisa jadi tersangka, ya kan? Kalau tadi undang mau nggak datang juga nggak ada masalah sebenarnya. Nah pada saat penyidikan sama, saya harus koordinasi dengan penyidik tentang 3 hal tadi. Kemudian gelar perkara lagi untuk menentukan tersangka, ya kan? Setelah tersangka ada lagi, mungkin penyitaan, mungkin penggeledahan, mungkin penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Semua harus koordinasi dengan penyidik. Begitu juga kalau berkas dianggap lengkap, semua pemeriksaan sudah selesai, maka ada bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian. Apakah sudah lengkap atau belum? Makanya ada istilah P19, P21. Kalau sudah lengkap P21 ada tahap 1 berkas, tahap 2 barang bukti. Alat bukti. Nah, semua harus dilakukan koordinasi. Nah, ketika masuk dalam ranah penuntutan, ketika dilimpahkan kejaksaan, itu sudah dalam ruang dari kejaksaan. Walaupun pada saat SPDP naik sidik tadi, sudah terjadi komunikasi antara kepolisian dengan kejaksaan. Tapi ketika masuk penuntutan sepenuhnya kewenangan berada di tangan kejaksaan, mau masuk pengadilan atau enggak. Nah kalau saya pikir-pikir, ya sudah dominus litis dong, ya enggak? Sudah dominus litis kok, ya kan? Tinggal bagaimana pengawasan, yang tadi nanti mungkin pihak lain yang berbicara pengawasan. Nah, ketika saya bicara dengan jaksa, kenapa sih undang-undang kejaksaan ada revisi tahun 2021? Waktu itu saya ada perkara, dan kebetulan ada Kajari Badung pada waktu itu ya di Bali. Kita mau PK. Kenapa PK? Karena kejaksaan punya kewenangan baru namanya PK. Berdasarkan 11 tahun 21. Nah, ketika kita mau daftar PK, ternyata sudah ada yang RJ. JR, Judicial Review. Saya bingung antara RJ JR karena saya tiap hari RJ di kepolisian. Judicial Review menang. Jadi kewenangan peninjauan kembali dari kejaksaan dihapus. Kemudian saya tanya, kenapa kok muncul undang-undang itu kemarin? Karena dominus litis, Mas. Dominus litis adalah milik jaksa. Kita mau mempertegas itu dalam undang-undang itu. Bukannya dominus litis sudah, perkara kan di tangan kejaksaan mau maju pengadilan atau tidak. Enggak, kita mau memperluas sampai ke tahap awal. Tahap mana? Pra penyidikan. Harus sudah koordinasi dengan kejaksaan. Ya kan? Itu paradigma. Jadi kalau saya sebagai pencari keadilan bikin LP atau pihak yang dilaporkan, saya ulang lagi kalau dominus litis sampai next mungkin ya. Kalau dominus litis sampai diterapkan sampai tingkat awal, saya sebagai orang pencari keadilan itu harus koordinasi lagi. Kepada siapa? Penyidik plus jaksa dari awal. Sedangkan itu akan terus begitu. Jaksa, penyidik, jaksa, penyidik. Prosedur, alat bukti, biaya dari awal harus koordinasi dua belah pihak. Sedangkan tujuannya sebenarnya kenapa harus disatukan? Katanya untuk efektivitas. Supaya dalam proses itu tidak bolak-balik berkas dari awal gitu loh. Tapi kalau saya sebagai praktisi kayaknya enggak deh. Kayaknya harus komunikasi untuk gelar perkara di naik sidik aja. Yang mestinya mungkin 1, 2, 3 bulan sampai 4 bulan. Bisa 6 bulan. Ya kan? Padahal menurut Undang-Undang 48 tahun 2009. Prinsip proses hukum itu harus cepat. Sederhana dan berbiaya murah. Itu undang-undang loh itu. Bukan hanya undang-undang, asas hukum. Asas,
ya kan? Nah, apakah dominus litis yang diperluas itu akan mencapai target itu? Saya rasa enggak. Itu dominus litis. Tapi itu masih perdebatan. Di beberapa negara bahkan perdebatan itu masih 50-50 gitu ya. Tapi saya praktisi kacamata saya begitu. Next mungkin. Nah, sekarang kita lihat Undang-Undang Kejaksaan. Jadi Undang-Undang Kejaksaan itu yang sebelum revisi itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Zamannya euforia reformasi. Tiba-tiba tahun 2021 itu direvisi dengan Undang-Undang 11 tahun 2021. Yang pertama apa yang dilakukan? Perluasan terminologi tadi dipertegas. Serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi selain menuntut tadi, serta wewenang lain. Dibuka pintu. Yang kedua, hak imunitas. Pasal 8 ayat 5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 yang sudah sah. Di situ apa saya bacakan? Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa hanya atas izin Jaksa Agung. Jaksa Agung itu siapa sih? Kepala lembaga kejaksaan. Kejaksaan itu lembaga apa? Pemerintah. Sedangkan kekebalan adalah kewenangan lembaga yudikatif. Loh bro, salah alamat. Ya kan? Salah alamat satu. Yang kedua, apa? Ya, kalau dari paradigma awal tadi, equality before the law-nya mana? Kalau jaksa melakukan kesalahan bagaimana? Masa harus izin dulu diperiksa? Ya kan? Korupsi izin dulu diperiksa. Ternyata OTT ada jaksa izin dulu diperiksa. Wah, parah ini. Ini udah jadi loh. Udah jadi undang-undang ini, imunitas ini, ya kan? Kalau undang-undang sudah jadi, yang dilakukan adalah judicial review. Harusnya kewajiban kita melakukan judicial review. Masa ada jaksa, ada imunitas kan? Dan yang memberi imunitas kepalanya sendiri. Lembaga itu sendiri memberikan kepada lembaganya imunitas. Kacau kalau menurut saya, kacau. Yang selanjutnya pasal 30. Tugas dan wewenang itu pasal 30. Di Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 itu tugas dan wewenang kejaksaan hanya satu pasal. Pasal 30 saja. Wah, ada pergerakan ini. Jadi tugas dan wewenang kejaksaan itu ada di pasal 30 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Itu hanya satu pasal 30 saja. Tapi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 yang baru disahkan tahun 2021 itu yang tadinya satu pasal jadi 30. Satu pasal. 30A, 2 pasal. 30B, 3 pasal. 30C, 4 pasal yang isinya kewenangan semua. Ya. Terus di tahun ini, tahun 2025, ada rencana revisi Undang-Undang Kejaksaan kedua yang sudah masuk prolegnas, artinya sudah masuk daftar mau disahkan atau dibahas lah setidaknya. Itu ditambah lagi kewenangan. 30, 30A, 30B, 30C, 30D. 5 pasal kewenangan. Bayangin, ini kayak kalau Anda belajar di atau sering melihat Science ya, Science TV, ini kayak Big Bang. Jadi tiba-tiba meledak muncul semesta baru, kewenangan baru kejaksaan. Yang harusnya hanya masalah apa tadi? Jaksa itu pokoknya apa kewenangannya? Penuntutan. Lah ini ada 5, ya kita lihat kewenangan. Jadi udah masalah itu terminologi, udah masalah sangat kacau imunitas. Kita lihat next Pak Batara. Pasal 30,
Jadi kita lihat. Pasal 30 Undang-Undang nomor 11 tahun 21 yang sudah sah. Jadi di dalam ada revisi kedua tahun 2025 itu kejaksaan diberikan wewenang untuk penyidikan tindak pidana tertentu, itu sudah jelas HAM ya, HAM karena penyelidiknya di Komnas HAM, penyidiknya di kejaksaan. Atau korupsi itu bisa masuk ke tahap penyidikan. Jadi tadi saya cerita ya, saya garis bawahi, polisi itu penyidikan, jaksa itu penuntutan. Tapi yang tertentu itu jaksa bisa sampai penyidikan. Yang tertentu itu ada korupsi, ada HAM, dan lain sebagainya. Ada dua itu kayaknya ya. Nah, di revisi kedua tahun 2025 ayat 3 itu ada ayat yang menyatakan bahwa jaksa mempunyai kewenangan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ini pasal apa sih maksudnya gitu loh. Harusnya tadi ya, legislasi itu harus mengelis secara tegas dan detail supaya pengekangannya itu bisa dilakukan, ya kan? Tapi ini talinya itu nggak bisa mengekang. Isinya apa? Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Nah ini pasal apa? Nanti aturan teknis oleh Jaksa Agung akan banyak detail dan terserah dia. Intinya pengamanan kebijakan penegakan hukum, pokoknya saya amankan. Wong dipayungi undang-undang kok, ya kan? Kita lihat pasal 30A. Undang-Undang nomor 11 tahun 21 yang sudah sah. Yang bahaya tadi ada imunitas. Ada kewenangan pemulihan aset, oke lah ya. Pemulihan aset ini membantu bagi pencari keadilan atau membantu bagi si terdakwa atau kalau sudah divonis. Jadi oke lah ya kan. Di dalam revisi yang baru tahun 2025, kewenangan untuk pemulihan aset itu diberikan kewenangan baru membentuk badan pemulihan aset. Jadi jaksa punya bank nanti. Ini masuk sini, ini banknya ini, ya kan? Jadi kalau ada tindak pidana misalkan robot trading atau first travel nanti ke depan atau investasi bodong atau bagaimana, itu bisa dirampas oleh jaksa, ditelusuri, dirampas, diambil, kemudian dimasukkan ke badan pemulihan aset. Mau diapakan oleh jaksa? Nah, itu kewenangan jaksa. Nah, selanjutnya nih, pasal 30B Undang-Undang nomor 11 tahun 21. Nah, ini yang baru nih. Maksudnya kewenangan baru. Harusnya kewenangan kejaksaan hanya berkutat masalah penuntutan. Kalau perlu ansih tok, gitu loh. Nah, di sini ada yang namanya kewenangan intelijen penegakan hukum. Jadi jaksa mempunyai kewenangan intelijen penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 21 yang sudah sah. Di situ apa? Kewenangannya penyelidikan. Tadi saya ceritakan penyelidikan itu apa? Mempunyai kewenangan untuk mengundang. Jadi tanpa bukti, tanpa apa-apa mereka bisa mengundang. Undang bupati itu. Siapa yang ngundang? Kasih intel. Kasih intel, undang nih. Datang bupatinya, ada Pak. Ini dari informasi intelijen, Anda korupsi. Nah, buktinya apa? Nah, kalau enggak, kasih proyek dong. Nah, jadi begitu. Atau hal-hal lain. Bisa segala macam. Jaksa bisa melakukan pengundangan kepada siapapun berdasarkan kasakusuk intelijen. Lah ini kalau saya pikir-pikir, itu udah kayak zaman Hitler yang punya polisi khusus negara yang disebut apa? Gestapo. Panggil, terserah mau diapain, ya kan? Nah, ini nanti jaksa akan mempunyai kewenangan itu. Bayangkan sudah mempunyai kewenangan untuk penyelidikan berdasarkan informasi intelijen. Informasi intelijen. Intelijen itu kalau dari diskusi-diskusi saya dengan kawan-kawan yang di intelijen, ya kan?
yang concern di isu itu, intelijen itu mengumpulkan informasi tanpa menyentuh objeknya. Ya kan? Kemudian informasi itu diserahkan kepada pimpinannya atau kepada badan lembaga yang punya kewenangan. Itulah intelijen. Dia nggak megang langsung gitu loh. Lah ini penyelidikan bisa mengundang. Bu Wadek tadi udah ada pengalaman ya Bu ya. Dipanggil oleh Kasih Intel. Ya kan? Udah mulai kewenangan ini diterapkan. Kemudian menciptakan kondisi mendukung pembangunan. Nah ini lagi. Bahasa yang tidak mengekang. Bahasa yang tidak melakukan pembatasan. Undang-undang loh ini padahal. Lah menciptakan mendukung pembangunan itu apa? Ketika punya kewenangan itu, jaksa bisa datang dong ke proyek. Ini kepala proyeknya siapa nih? Panggil. Lalu gimana kesini nggak izin-izin gua kan gitu. Ya kan? Ambil dong rekanan gua. Siapa rekanannya Pak Jaksa ini. Kalau enggak ya dipanggil lagi. Ya kan? Nah itu. Jadi berbahaya kalau menurut saya. Menciptakan kondisi mendukung pembangunan. Kemudian pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya kewenangan tadi kalau menurut saya, ditambah pencegahan KKN di bidang intelijen. Beda loh ya, intelijen loh ya. Jadi jaksa bisa melakukan intelijen kepada siapapun yang terduga, menurut mereka, terduga tadi kata-katanya, melakukan KKN. Jaksa siapapun bisa dilakukan. Dengan tujuan apa yang terserah jaksanya ya kan. Pro justisia atau enggak. Oh enggak ada pro justisianya kok. Intelijen tuh enggak ada pro justisianya. Enggak harus ada dua alat bukti. Oh intelijen itu kewenangannya akan sangat luar biasa. Kemudian pengawasan multimedia. Jadi media sosial, adik-adik ya kan, kawan-kawan yang ada di sini, itu jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan sah menurut undang-undang. Bisa jadi apa? Bisa jadi diundang. Tiba-tiba kita diundang jaksa. Ngetik apa tiba-tiba kita diundang jaksa. Ya kan? Ini hati-hati nih. Nah, ini drakonian ini. Ya kan? Ini semua undang-undang berbahaya bagi kebebasan tadi. Itu lebih berbahaya kayaknya undang-undang ini. Kayaknya kembali ke masa sebelum masa due process of law tadi. Sebelum masa Lord Acton tadi, Lord Acton itu ya kan. Wah kok diakomodasi dalam satu undang-undang ini kan. Waduh. Kalau kita diam saja ya kita akan menerima akibatnya. Next Pak. Jadi lanjutnya. Jadi 30B intelijen merah banget cenderung hitam ya. Pasal 30C imunitas merah cenderung hitam. Turut aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban. Nah ini mulai dominus litis diperluas. Kalau menurut saya gini, kalau mengenai perlindungan, kalau mengenai saksi dan korban itu bingkainya harus perlindungan. Yang arahnya retribusi dan restitusi. Ya kan? Jaksa turun ke perkara untuk melindungi korban sehingga nanti ada upaya restitusi atau retribusi kepada kalau ada kesalahan tangkap atau apa namanya dan lain-lain lah untuk perlindungan korban. Tapi ini bukan perlindungan loh, Mbak, kata-katanya. Kata-katanya adalah turut aktif dalam penanganan perkara. Artinya apa? Dia nggak hanya menuntut, tapi penanganan perkara bisa dia aktif. Lanjutnya. Dapat memberikan informasi dan verifikasi perkara pidana untuk menduduki jabatan publik. Jadi bisa kata dapat ini nanti bisa jadi wajib nih. Jadi jaksa ini dapat, jadi gini, kalau seseorang mau untuk bupati ya, jadi pilkada, itu bisa-bisa nanti ke depannya wajib diselidiki dulu, ditelusuri dulu oleh kejaksaan. Mengajukan PK,
udah di JR, udah selesai, udah nggak ada. Melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan tindak pidana. Media sosial tadi punya kewenangan. Habis itu disadap. Disadap dan disahkan undang-undang. Betapa powerfulnya lembaga ini. Ya kan? Powerfulnya lembaga ini, ya kan? Sadap itu harusnya menyangkut kebebasan kita sebagai individu. Harusnya nanti harus melibatkan lembaga yudikatif, ya kan? Lembaga yudikatif itu apa ya? Peradilan. Ya siapa ya? Hakim, ya kan? Harus atas persetujuan hakim dong. Ya kan? Nah, ini kalau nanti peraturan teknisnya dari Jaksa Agung nggak ada, terus gimana? Ya kan? Nah, ini luar biasa loh undang-undang kejaksaan ini. Lanjut ya. Revisi keduanya itu di pasal 30C ini ditambahi kata-kata lagi. Turut serta dan berkontribusi dalam kondisi negara bahaya, darurat sipil, darurat militer, dan perang. Ini kejaksaan atau TNI ini? Kata-katanya kok begitu? Jadi jaksa ini saya lihat ada nuansa hijaunya ini sekarang nih, kan? Jaksa hijau kayaknya. Oke, lanjutnya pasal 30D. Nah, ini. Pasal 30D itu hanya ada di revisi terbaru yang akan disahkan di 2025. Isinya apa? Jaksa mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara di luar proses hukum. Yang sekarang itu ada restoratif justice. Jadi bisa diskusi-diskusi, para pihak datang, oke damai ya, damai, oke. Kan? Tapi diinstitusikan oleh kejaksaan. Tapi yang saya pikir beda. Satu, dia punya intelijen, bisa cari-cari kasus, bisa panggil-panggil orang, bisa memproses-proses orang, terus ditutup sendiri. Dengan kewenangan ini, dia yang buka kasus, dia yang memproses, dia yang tutup sendiri dan punya kewenangan. Dan nanti bisa dilakukan kepada siapapun. Luar biasa, ya kan? Mungkin itulah next Pak. Nah, kalau kita bandingkan undang-undang kejaksaan tadi yang baru tahun 2001 dan revisi tahun 2025 dibanding dengan ini, apakah selaras? Tidak, bertentangan. Ya kan? Melindungi hak warga negara, kita diacak-acak. Media sosial, penyadapan, penyelidikan melalui intelijen, ya kan? Kita mau melawan balik nggak bisa, jaksa imun, saya nggak bisa dilaporkan, saya nggak bisa diapa-apain. Ini barang apa? Ini barang apa ini? Ini undang-undang ini gitu loh. Next Pak. Biar apa? Nah, saya mau bicara politik sedikit ya kan. Sedikit saja. Kalau Anda baca buku How Democracies Die, ya kan? Tahun 2018-an, Stephen Levitsky sama Daniel Ziblatt. Itu demokrasi itu mati karena apa menurut buku itu? Karena ada pemimpin populis yang disukai oleh seluruh rakyat, tapi dia punya agenda tersendiri. Ini buku loh ya, buku. Punya agenda tersendiri. Kemudian perlahan-lahan dia secara konstitusional masuk ke lembaga publik, orang-orangnya dia. Untuk kemudian merubah lembaga publik itu sesuai kepentingan pemimpin populis itu. Itu tahap pertama. Tahap kedua, bukan orang-orangnya yang masuk lembaga, tapi lembaganya dirubah melalui konstitusional juga, legislasi. Jadi lembaga tadi dirubah melalui undang-undang sesuai kepentingan dia. Itu menurut si Stephen Levitsky sama Daniel Ziblatt ini proses matinya demokrasi oleh pemimpin populis. Dan kita nggak bisa melakukan kritisi yang tajam. Kenapa? Karena ini pemimpin populis. Kebijakannya populis dukung rakyat. Ketika kritik, konflik horizontal kita. Ada pagarnya. Nah, ini berbahaya. Demokrasi mati. Kan? Nah, akhirnya apa? Institusi sipil, institusi publik, institusi pemerintah, institusi negara yang harusnya supremasinya adalah hukum, menjadi supremasinya adalah power.
Karena institusi ini sudah dilakukan pembajakan, dibajak, diambil. Tapi secara konstitusional enggak semuanya sudah konstitusional. Sudah benar, ya kan? Nah, undang-undang kejaksaan menurut bingkai ini kalau saya udah mulai ke situ. Bagaimana undang-undang kejaksaan itu wewenangnya diperluas sangat luar biasa. Ya kan? Dan merubah lembaga kejaksaan nanti bergeser kekuatannya. Bukan lagi di kepolisian atau di KPK menurut saya, akan bergeser di kejaksaan. Next, Pak. Jadi kalau kita lihat dominus litis tadi, ketika saya tanya jaksa, "Loh Pak, revisinya frame berpikirnya apa? Dominus litis." Kalau menurut saya bukan lagi dominus litis ini. Ini dominus litis ngawuris, ngawur sudah. Orang penuntutan kok kemana-mana, intelijen segala macam gitu loh. Pembajakan institusi sipil dan lain sebagainya. Jadi lembaga kejaksaan ini tahapan. Gini, kenapa kok kalau lembaga kejaksaan sekarang tidak terasa walaupun sudah disahkan 2021, Pak udah berapa tahun nih Pak? 22, 23, 24 Pak, 25 Pak, 4 tahun. Kenapa? Ya karena belum. Untuk mengeksekusi undang-undang itu perlu approval dari people, dari rakyat. Bagaimana approvalnya? Dikondisikan dulu dong kejaksaan. Kalau menurut saya nanti kasus-kasus yang high profile di negeri ini akan ditangani kejaksaan. Sudah kok. Pertamina, ya kan? Timah. Coba lihat, nanti Anda lihat antara KPK dan kejaksaan, nanti siapa yang banyak menangani kasus-kasus high profile. Antam. High profile nanti kejaksaan. Sehingga apa? Approval dari rakyat ada. Wih, hebat nih kejaksaan nih. Kan? Hebat nih. Udah mulai menunjukkan taringnya nih, gitu kan. Begitu mereka mendapatkan approval dari rakyat, yang dilakukan kemudian apa? Mulai dieksekusi satu persatu kewenangannya. Ya kan? Intelijen masuk full. Media sosial full. Semua untuk kepentingan siapa? Kepentingan demagog. Demagog itu pemimpin populis tadi yang punya agenda sendiri dan membuat jaringan negara menjadi di tangan dia. Itu namanya demagog kalau bukunya How Democracy Dies tadi. Saudara-saudara, ketika mungkin ada nextnya atau enggak nih? Waktunya habis. Oke. Mohon izin. 5 menit bisa nggak? Udah lewat. Aduh. Ya udah, jadi statement aja closing ya Bu ya. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya, ketika mahasiswa melakukan aksi penolakan terhadap undang-undang kejaksaan, revisi undang-undang kejaksaan, saya sangat salut karena mahasiswa jeli. Bisa mengambil kok bisa muncul undang-undang kejaksaan. Tapi bukan revisi, udah sah. Ini harus ada diskusi yang terus-menerus, dialektika yang terus-menerus di antara kawan-kawan untuk membahas ini. Ini masa depan. Masa depan tidak bisa kita lepas, masa depan harus kita kawal. Terima kasih.